juga di area middle lane-nya. Valir berhasil ditumbangkan Cubins yang datang untuk menghancurin, memporak-porandakan seorang Billy dan yes, didapatkan begitu saja. Walaupun masih ada backup dari seorang Liam yang benar-benar tebal banget. Betul, tapi show me the money di sini Cubins berhasil mendapatkan 1 poin tambahan buat seorang Cloud sendiri. Dan di sini dengan ada mental Bounty Hunter di sini bakal tambahan 80 ya di situ 80 gol tambahan dan Cubins. Iya, Cubins yang berhasil menghindar dari Tempest of Blade tapi di sisi lain langsung aja di commit dan harus tertumbangkan oleh seorang Rave. Begitu juga Uranus. Dan ini kesempatan tentunya untuk tim RRQ Sena untuk farming terlebih dahulu dan coba majuin wave-wave-nya. Betul, dan mereka bisa mendapatkan turtle kalau misalnya bisa mendapatkan turtle tanpa ada kontes sama sekali dari Gantic Self Junior. Ini bakal menjadi keuntungan tersendiri, tapi Liam dengan Shield Unity-nya kali ini bakal mencoba untuk mengusir ya pergerakan. Mengusir, benar sekali. Grup di sini nggak mau kasih free tapi tampaknya bakalan sedikit kesan dan yes, turtle diamanin sama tim RRQ Sena. Yes, dan ini udah masuk ke menit 8, sebentar lagi bakal ada Lord, abis ini bakal ada Lord, dan kalau kita lihat secara item ya, di sini Link sudah memiliki Endless Battle, Raptor Machete dan langsung bergerak ke arah Berserker's Fury. Sedangkan, di sini dari sisi seorang Cloud sudah memiliki Demon Hunter, dan udah memiliki dia punya Raptor Machete, tapi dia langsung bergerak ke arah Golden Staff kali ini. Jadi belum mengambil ke arah Endless Battle sendiri. Ya, sementara itu dari seorang Groot yang udah terjebak tapi masih bisa kabur dengan Hurricane Dance-nya. Benar-benar baik sekali sebagai pengalihan tentunya ya, karena di area mid lane-nya benar-benar ada pertempuran yang juga cukup membuat tim-tim benar-benar semuanya pada mundur. Betul. Dan di sini dari sisinya Ki sendiri, PR dia adalah mendapatkan Link. Tapi line up yang dimiliki sama Arcusena dengan adanya seorang Carmilla, Baxia, dan juga Cho ditambahkan dengan Sylvana, ini mereka kayak ngebuat dinding pembagatan. Tapi tampaknya dari Zoidberg masih punya Winter Transition tapi nggak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Link. Cubins langsung aja datang tapi Tempest of Blade mengarahkan ke Cubins dan nggak bisa mengenai tempat sasar, malah Cubins yang berhasil men-shutdown seorang Link. Ya, Rocket yang memang terlalu memaksakan ya kalau misalnya kita bisa bilang. Dia masuk ketika Blazing Duet itu masih ada. Iya, Blazing Duet ada. Nah, dia masuk dengan Blazing Duet masih ada dan terpaksa membuang Tempest of Blades-nya tanpa bisa mendapatkan shutdown terhadap seorang Cubins gitu kan. Agak sedikit memaksakan di sini dari tim RRQ sana kalau kita bisa bilang kerugian sangat karena yang di shutdown adalah seorang Rocket sendiri. Dia nggak dapetin kill, dia di shutdown, yang dia nge-shutdown Marksman lagi. Marksman-nya lagi yang bikin jadi tambah kaya tapi sementara itu Billy bakal langsung aja di-ejector, nggak dikasih ampun tampaknya. Cubins di sini bener-bener bergerak sangat baik sekali ya. Dia selalu bertiga barengan, entah itu bareng Valirnya atau bareng Akai gitu ya dari seorang Groot. Tapi tampaknya Groot di sini bakal sedikit kesusahan, masih mencoba untuk mundur. Dengan Thousand Pounder-nya masih bisa ke belakang, tapi di sisi lain Rocket mengarahkan ke arah Zoidberg. Di sini Zoidberg bakal langsung terkena Tempest of Blade dan tertumbangkan juga dari seorang Akainya. Oke, juga masih bisa flicker tampaknya, tapi di sisi lain Rusman juga harus tertumbangkan. Liam di sini tidak bisa kemana-mana lagi dan Rave juga menyusul. Yakni seorang Rave kali ini ya. Dan Cubins kali ini sudah hampir mendapatkan level maksimum alias level 15. Sedangkan kalau kita lihat Rocket tadi berhasil dapetin 1 poin. Oke, tapi setelah 1 poin dia udah bisa dapetin apa? Karena Tempest of Blades sudah kepake. Dia nggak bisa melakukan apa-apa, tapi Cubins masih punya Battle Mirror Image. Yes, tapi di sini Rocket masih coba commit ke arah Cubins, langsung Tempest of Blade berhasil men-shutdown dari seorang Cubins. Tapi Rocket bakalan jadi bulan-bulanan, masih bisa mundur sejenak, tapi kayaknya bakalan di-lock di arah manapun. Kay berhasil mendapatkan Link Rocket. Ya. Itu terlalu memaksakan banget dari seorang Link sendiri. Energinya kepake semua ketika tadi bergerak dari top lane, dia langsung bergerak ke arah mid lane. Benar. Dan itu ngabisin banyak energi, dia berhasil di shutdown juga. Yes, dia berhasil dapetin shutdown terhadap seorang Cloud. Tapi dia di shutdown juga buat apa gitu kan? Yes. Sedangkan kalau kita lihat, ya. betul, sedangkan kalau kita lihat dari seorang Cloud sendiri sudah memiliki Queen Swing. Ya kan, dia sudah memiliki Queen Swing, dia punya istilahnya item pertahanan, dan Zoidberg pun udah bikin Necklace of Durance buat menghalau Sylvana, Link, Carmilla, dan juga bahkan Baxia di sini. Bener banget, anti-regennya udah langsung kalau kena gitu kan, Fireball atau Searing Torrent-nya udah kayak berasa efek-efek anti-regennya. Betul, betul banget. Dan 50% selama 3 detik itu benar-benar sakit banget loh. Tapi Joe di sisi atas kali ini harus segera memulangkan dirinya karena di sini 3 versus 1 nggak menguntungkan tentunya untuk Joe. Ya, walaupun di sini udah memiliki Twilight Armor, tapi kalau dikejar-kejar sama 4 pun tetap aja ya masih sakit banget. Sakit banget, dan sementara itu tampaknya dari seorang Billy mencari momen supaya mereka bisa dapetin objektif tentunya ya. Karena dari tadi memang fokusnya ke kill ke arah Cubins, tapi objektifnya
nggak jalan gitu. Betul, agak sedikit susah untuk dapetin objektif tapi Rusman. Oh, Rusman tampaknya langsung aja nggak bisa kemana-mana karena Cubins di sini benar-benar sakit banget. Langsung aja ke sasaran berikutnya yaitu Liam, tapi masih bisa mundur sejenak walaupun ada backupan juga ke arah Link-nya, tapi karena nggak terjadi apa-apa, Link-nya kembali lagi cari farmingan lagi. Ya, dan memang karena ada Demon Hunter Sword yang dipegang sama Cubins ini membuat pertahanan dari RRQ Sena itu lebih cepat untuk di shutdown ya, karena seperti seorang Cho, seperti seorang Waxia ketika bertemu dengan Demon Hunter Sword itu seperti tercounter. Tapi Joe di sisi depan kali ini, Yes, Joe di sisi depan tampaknya Cubins langsung maju aja ke arah Billy. Kembali mundur Liam yang mencoba untuk ngocak-acik, ternyata nggak bisa kemana-mana, tapi di sini udah kelihatan aja Hurricane Dance ke arah tim-tim dari seorang tim RRQ, dan tampaknya double kill berhasil diamankan oleh seorang Ki. ya di sini dengan double kill yang sangat baik dilakukan sama seorang Ki, karena tadi apa ya, kalau bisa aku bilang sendiri di sini Cubins benar-benar punya kesempatan bebas banget, positioningnya juga bagus banget, memberikan damage yang cukup baik, dan tambah Ki-nya di sini mengunci pergerakan yang dimiliki sama RRQ Sena gitu. Ketika terkunci dengan AoE yang cukup besar dari tim Genflex of Junior, mereka mau bergerak ke arah mana gitu loh. Ditambah sekarang Lord pertama sudah dipegang juga sama Genflex of Junior. Ini bakal jadi, mereka bakal ngerontokin semua outer turret milik RRQ Sena itu minimum. Maksimumnya mereka bisa dapetin inhibitor dan bahkan menyelesaikan game. Wow, oke. Ini tinggal mereka gimana caranya nge-setup semua wave minion, tentunya sembari nungguin Lord yang bakalan berdatangan dari arah bawah. Betul. Dan ini kesusahan banget sih untuk RRQ Sena. Dia bakalan ngelakuin apa? Mungkin kayak biar nggak ke endgame mereka harus nge-shutdown seorang Cubins ya. Dari sisi yang ada di lini belakangnya tim Genflix Aerowolf Junior. Benar sekali, dan kita lihat sebelah situ Rocket berhasil dapetin 1 poin saja di sini untuk mendapatkan 1 tambahan pundi-pundi. Oh, tapi tampaknya Cubins langsung nge-backup maju ke depan, masih bisa dapetin red buff-nya terlebih dahulu sembari nungguin ke arah mid lane-nya yang bergerak juga wave minion. Langsung aja coba diratakan, sedangkan dari tim RRQ Sena bakalan sedikit kebingungan karena hanya bisa mendefense dari inhibitor turret. Ya, mereka cuma bisa mendefense inhibitor sih kalau kayak gini. Semua outer pasti bakal bisa diambil, dan kalau misalnya mereka bisa nge-cutting minion dan juga nge-cutting lord, itu bakal jauh lebih bagus buat tim RRQ sendiri. Iya, tapi sedikit kesusahan karena di sini minionnya juga cukup banyak. Lord yang udah menghantam di arah bawah, bahkan atas, dan mid lane juga benar-benar ada pertempuran dimanapun berada. Sementara itu skillnya udah mulai terbuang tentunya dari tim RRQ Sena, tapi wave minion selalu berdatangan ngasih pressure terus-terusan ke arah tim RRQ Sena. Yes, dan di sini kayaknya bakal bisa ditahan dulu sama RRQ Sena tanpa adanya inhibitor yang berhasil diambil sama Genflix of Junior. Mereka hanya mencoba untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama tim Genflix of Junior pada saat ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah late game, kalau memang benar-benar dari seorang Rusman bisa mendapatkan pundi-pundi gold dan Rocketnya masih bisa istilahnya free untuk mendapatkan kill juga di sini, mungkin ada kemungkinan mereka bisa membalikkan keadaan. Dengan catatan yang mereka targetkan adalah Cubins dari Way of Dragon. Yes, mereka, dan jangan sampai kayak tuker Cubins tapi semuanya tumbang gitu kan. Nggak worth banget, tapi tampaknya dari seorang Rev sudah terlihat langsung tergerak, langsung di Hurricane Dance, tapi di sini udah ada Liam, bahkan di ejector begitu saja. Link harus tertumbangkan dan Rusman mencoba untuk the Way of Dragon ke arah Cubins, tapi Cubins masih terlalu free hit, masih bisa kabur, dan cowoknya harus ikut ditumbangkan begitu saja. Tersisa 2 orang lagi tentunya dari tim RRQ Sena. Mulai menyusul tampaknya dari seorang Billy, nggak bisa kemana-mana lagi, dan unstoppable dari seorang Jawhead. Jawhead berhasil mendapatkan unstoppable dengan 4 hero berhasil tershutdown, ditukar dengan Cubins. Kamu baru bilang barusan, jangan sampai semuanya mati tapi ditukar sama Cubins doang gitu loh. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi gitu loh, karena memang mereka memaksakan ingin dapetin Cubins. Yes, mereka nggak menghitung pergerakan yang bisa jauh lebih fatal kalau misalnya mereka mereka udah dapetin Cubins tapi 4-nya mati, ruginya ampun-ampunan gitu loh. Iya, walaupun kayak menahan turretnya base-nya nggak hancur, tapi kembali lagi pressure-nya kembali lagi masih didapatnya sama Genflix Aerowolf. Sementara itu Groot masih mencoba untuk melarikan dirinya dengan Hurricane Dance. Rocket tampaknya langsung melaju, mencoba untuk menyelesaikan dari arah belakang. Zoidberg jadi incaran dan harus tertumbangkan. Yes, fire di situ dari seorang Zoidberg berhasil diambil. Valier tershutdown juga, tapi mereka punya PR cukup banyak karena wave minion bergerak dari top bottom dan juga mid untuk bergerak ke arah tim RRQ sana. 18-16. Kalau kita lihat secara gold kali ini 5.000 masih diunggulkan sama Genflix Aerowolf Junior. Sedangkan kalau kita lihat dari secara item, bahkan di sini Risman sudah memiliki Thunderbelt, Blade of Despair, Endless Battle, dan dari
Link dia hanya menunggu mendapatkan Blade of Despair. Setelah itu dia mau item apapun gak ada masalah. Karena Heptasis dikombokan dengan Blade of Despair itu benar-benar jadi item yang bagus banget. Jadi bagus banget. Tapi Betul, sementara itu damage-nya kayak sakit banget soalnya. ini kayak mereka kebingungan ya dari arah Kisena. Kayak numbangin seorang Cubins tuh harus bisa kayak ditukerin sama nyawa-nyawa dari tim RRQ sana cukup banyak gitu. Ketika kita mengejar sesuatu yang sangat kita inginkan, apalagi cinta sejati kita mengorbankan banyak hal. Aduh, pedih sekali. Itu yang terjadi gitu loh maksudnya sama tim RRQ sana ketika dia mencoba untuk mendapatkan Cubins gitu loh. Mereka mengorbankan segala macam hal dan itu sakit banget tentunya untuk RRQ Sena. Tapi di sisi bawah kita bakalan lihat ada objektif gaming yang dilakukan oleh tim RRQ Sena. Sementara tim Gunfix Aerowolf Junior berfokus ke arah Lordnya. Di sini Kay hanya menahan sendirian mencoba untuk dihampur-hampurkan aja oleh Rocket dan juga kawan-kawan. Tapi ya ada Joe yang bakalan backup. Tapi di sini Rocketnya harus mundur jenak dan area Lordnya masih dikontes begitu saja. Billy. Siapa yang bakalan dapetin? Tapi tampaknya dari seorang grup mencoba untuk memporak-porandakan dan Lordnya didapatkan oleh seorang Baxia. Oh my god, dan kali ini mereka tidak belum berhenti, masih ada di sisi bawah Rocket dan juga Rusman mencoba untuk menyelesaikan gamenya kali ini base-nya bakal menjadi game untuk RRQ sana. Wow, nice play sekali ketika mereka tahu kayaknya kalau dikontesin yang ada mereka nggak bisa di warin 5 versus 5 karena